Kita bersyukur pada sampai saat ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sampai saat ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang sangat baik buat kita. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari minggu-minggu sebelumnya. Hidup ini hanya dua pilihan, surga dan neraka, Tuhan dan iblis. Setiap harinya pasti kita akan tahu apa yang harus kita targetin dalam hidup ini. Kita juga harus tahu kedepannya kita harus seperti apa. Memang betul, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Saya percaya semua kita, hidup kita pasti memiliki target. Dalam pekerjaan keseharian saja, kita ada sebuah mimpi, ada sebuah keinginan, ada sebuah target yang ingin dicapai. Kalau kita ingin jalan-jalan, pasti kita harus memiliki uang. Kalau kita ingin berpergian atau kita ingin menyenangkan orang tua, ingin menyenangkan siapapun yang berharga dalam hidup kita, pasti kita memerlukan sesuatu. Yang pertama, pasti yang harus kita sediakan adalah waktu. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah uang. Waktu dan uang itu sama-sama saling berdampingan. Karena kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik, secara duniawi pasti kita tidak bisa mendapatkan uang. Begitu juga dengan uang. Kalau kita tidak bisa menggunakan uang dengan baik, tidak terasa waktu kita habis. Makanya saya katakan waktu dan uang saling berdampingan. Tapi kalau kita salah menggunakan uang dan waktu, itu tidak akan bisa berkenan di mata Tuhan. Inilah yang menjadi alat iblis untuk bisa membinasakan kita. Tidak ada yang lain. Pasti hanya dua inilah yang paling besar siasat iblis untuk bisa menghancurkan manusia. Siapapun itu. Semakin hari ke depannya, umur kita semakin bertambah, raut muka kita semakin menua. Tapi kalau kita mencari Tuhan, semuanya itu Tuhan akan ubahkan. Makanya yang sudah disampaikan, iblis tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan binasakan. Itu aja yang harus kita ingat. Poin utamanya adalah iblis mencuri, membunuh, dan binasakan. Tapi Tuhan katakan, aku datang memberi kehidupan kekal. Kita tinggal pilih kita mau yang mana. Mau ikut iblis atau mau ikut Tuhan. Kita harus mempunyai target. Apa target kita? Target kita cuma simpel. Bagaimana serupa dan segambar dengan Tuhan. Kadang hanya pola pikir manusia, sehingga manusia, anak-anak Tuhan, untuk melayani Tuhan seringkali ogah-ogahan. Karena ikut Tuhan itu berat. Kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Kedagingan yang sebenarnya, bagaimana kita harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Makanya di Yakobus 4 ayat 4 adalah, siapa yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Makanya saya tadi katakan, kita harus punya target. Kita ini seteru Allah atau kita ini sekutu Allah. Yang mana kita? Kalau kita bersahabat dengan dunia, berarti kita seteru Allah. Berarti kita musuh Allah. Tapi kalau kita selalu menyembah, selalu mencari firman Tuhan, berarti kita adalah sekutu. Saya percaya kita pasti semua mengaminkan kalau kita ini ahli-ahli waris. Tapi apakah kita sudah menjaminkan hidup kita ini sebagai ahli waris?
Oke, sebelumnya kita baca di Roma 8 ayat 17. Saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saya ulangi lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi kita hanya melihat firman itu seringkali hanya sepenggalnya saja, tapi tidak diakhiri dari ayat tersebut. Kalau dikatakan kita adalah ahli waris, wah senangnya luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita dikasih harta, ya kan? Tanpa ada pekerjaan, tanpa ada sesuatu yang harus dikerjakan, tiba-tiba kita kasih apa? Kasih harta, kita sangat bahagia. Arti dari Roma 8 ayat 17, kalau kita mau menjadi ahli waris, kita harus hidup dalam roh. Roma 8 ayat 1 judul perikopnya adalah hidup dalam roh. Ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi, yang terutama yang harus kita ingat, pada saat kita menginjil, pada saat kita menarik seseorang untuk percaya dengan firman itu akan balik menggurui kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman apa yang kita sampaikan? Bahkan banyak orang yang sering menginjil akhirnya gagal di tengah jalan. Karena apa? Tidak sesuai apa yang dia sampaikan, tidak sesuai apa yang dia lakukan. Maaf kata, kita ini bukan seperti hewan. Sekali lagi saya katakan, kita ini bukan seperti hewan yang hanya makan, tidur, jalan. Tetapi Tuhan kasih kita sesuatu yang lebih, yaitu pikiran dan hati, supaya dua-duanya ini bisa selalu tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah kita selalu menoleh ke belakang. Karena sesuatu yang di belakang itu belum tentu bisa menyelamatkan kita. Jangan pernah kita mundur ke belakang. Kalau sesuatu sudah gagal di belakang, jangan pernah kita menyesali apa yang pernah kita alami. Belajarlah apa yang pernah kita alami, bukan kita menoleh ke belakang lagi. Kalau kita hanya hidup secara beragama, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang hidup beragama? Yang pertama, orang tersebut selalu akan melakukan hidupnya secara liturgi. Itu orang-orang ciri yang hidupnya secara agama. Liturgi dalam arti secara rutinitas. Ya, setiap hari Minggu kita datang beribadah, terus nyanyi-nyanyi, habis itu pulang, sudah. Itu hanya liturgi secara rutinitas. Yang kedua, orang yang hidup secara agama, ciri-cirinya adalah hidup yang menurut hukum dunia. Apa hukum dunia? Asal kita berbuat baik, kita akan masuk surga. Asal kita berbuat amal, kita akan masuk. Itulah hukum dunia. Dan yang ketiga, orang yang hidup secara agama, ciri-cirinya adalah mengandalkan orang, mengandalkan hamba Tuhan. Seringkali menganggap hamba Tuhan itu hanya perantara antara dia dengan Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup secara agama. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan mudah bisa bertahan, apalagi lihat kondisi ibadah seperti ini. Apalagi mau bicara tentang kekekalan, tidak akan mungkin bisa bertahan. Andai kata, kan kita nggak tahu. Tapi memang saya selalu diingatkan oleh orang tua saya tetap terus mencari Tuhan. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis dengan mudah bisa menyerang kita. Karena kalau kita semakin cinta Tuhan,
kita ini adalah targetnya iblis. Kalau kita mencintai Tuhan juga, iblis itu adalah targetnya kita. Jadi kita ini sama-sama saling berperang. Iblis menyerang kita menyerang. Bagaimana caranya? Tuhan tidak menuntut berapa uangmu, Tuhan tidak menuntut kamu harus bagaimana. Hiduplah dalam roh. Kalau kita sudah hidup dalam roh, kita akan menerima apa yang kita harapkan selama ini, yaitu bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena hanya satu yang kita harapkan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Atau nggak ada yang berharap seperti itu. Target kita itu adalah kesukaan kita. Coba tanyakan dalam diri kita, apa yang menjadi kesukaan kita? Kalau target kita hanya sampai di sini mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya udah, berarti kita hidup secara agama. Kalau target kita, kesukaan kita hanya mengandalkan hamba Tuhan, berarti kita hidup secara agama. Kalau misalnya menonton ataupun boleh, kita menonton boleh, jalan-jalan boleh. Tidak ada yang melarang. Tetapi ingat, kesukaan kita itu adalah target kita. Ingat nih, kalau kita punya target untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, berarti kita harus mencintai dulu jiwa-jiwa. Jangan mengatakan dia target kita kalau kita tidak pernah mencintai jiwa-jiwa. Kalau kita buka di Lukas 4 ayat 5 sampai 8, di situ Tuhan lagi dicobai oleh iblis. Orang-orang yang mencintai dunia adalah orang-orang yang menyembah iblis. Coba kita buka Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi kalau orang-orang mencintai dunia, mencari dunia, berarti orang-orang tersebut adalah menyembah iblis. Tapi kita tidak pernah menyadari. Seringkali kita menyangkali, seringkali kita membohongi Tuhan. Seperti Firaun dengan Musa. Sama dengan kita dengan Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung, tapi Tuhan bisa bicara lewat orang lain, lewat hati kita untuk bisa menegur kita. Kalau kita masih bisa untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran, berarti Tuhan masih sayang dengan kita. Jangan pernah kita menutup hati kita, apalagi menutup pendengaran kita. Kalau kita katakan kita mencintai Tuhan, berarti kita benci namanya berbuat dosa. Jangan pernah kita katakan kita mencintai Tuhan kalau kita masih menjalani dosa. Jangan pernah kita melayani Tuhan kalau hidup kita tidak pernah dipenuhi oleh roh. Jadi jangan pernah berbangga diri kalau kita ini adalah ahli-ahli waris Tuhan. Maka kita lanjut di Roma 8 ayat 17b. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, pertanyaannya, kita sudah menderita belum? Menderita bagaimana? Bersama-sama dengan
Coba lihat penderitaan Tuhan pada waktu datang ke dunia, apa yang dialami? Apa? Ditolak, terus apa lagi? Dianiaya, diludahi, dipukuli. Terakhir apa? Dihianati, terakhir disalib. Kita bersyukur kita mempunyai Allah begitu setia. Kita nggak punya Tuhan seperti yang vertikal atau horizontal. Tuhan kita seperti lingkaran yang tidak pernah berujung, tidak pernah berakhir kesetiaannya terhadap kita. Karena kalau saya tidak berjalan dengan iman dalam Roh Kudus, saya tidak mungkin bisa menjalani hidup ini. Karena saya tidak bisa berharap kepada manusia. Roh Kudus diturunkan ke dalam dunia. Di tengah-tengah kita, Roh Kudus diturunkan ke tengah-tengah kita supaya kita bisa berharap kepada Dia. Bukan berharap kepada manusia. Kalau kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah kita berkata kita menghargai Tuhan. Dan jangan pernah kita melayani Tuhan karena gaya hidup, karena kondisi, atau karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Di ayat 18, Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah yang saya katakan, orang-orang percaya hanya membacakan firman Tuhan itu hanya sepenggal-sepenggalnya saja. Kalau bicara tentang menderita, dia hilangkan. Tapi yang dia ambil dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaannya aja yang dia terima. Menderitanya mereka tolak. Seringkali kita mendengar begini, siapa sih mau menderita? Siapa sih mau sengsara? Mau kata gini, maaf ya, siapa sih mau miskin? Walaupun kita miskin secara dunia, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Oke, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena, perhatikan ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak siapa dia? Yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itulah firman Tuhan katakan, seringkali kita ditakluki, kita dibinasakan oleh sebuah kesia-siaan. Tanpa kita sadari kita sudah di ujung tahun 2019. Ayo berjuang. Kita jangan pernah menyerah. Kita bertopang tangan. Memang berat. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman, semuanya itu menjadi mudah. Oke? Saya lanjutkan lagi. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Coba tanyakan dalam diri kita, berapa kali dalam sehari kita mengeluh? Dalam setengah hari saja, berapa kali kita mengeluh? Walaupun kita tidak bisa ungkapkan, tapi hati kita ini pasti ada mengeluh. Benar ya? Aduh. Dan sama-sama mereka sakit bersalin. Kenapa dikatakan sakit bersalin? Karena sakit yang paling memang tingkat paling tinggi adalah sakit bersalin. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dihianati, walaupun kita apapun, sakit bersalin itu paling sakit. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Sulung. Berarti rohnya Tuhan ditransferkan ke dalam hidup kita. Kita juga mengeluh
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kalau kita sudah mengalami sakit-sakit dalam dunia ini, jangan mengeluh. Memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam roh juga mengalami seperti ini. Amin. Sampai kita mengalami apa? Pengangkatan. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam roh, jadi jangan berbesar diri. Jangan berbangga diri kita hidup dalam daging, kita mau diangkat. Terus ayat selanjutnya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ngerti maksudnya? Bukan pengharapan manusia. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi gereja-gereja Tuhan yang sulit-sulit berdoa, undang Roh Kudus, jangan undang yang lain. Bisa fokus dalam penyembahan. Berkat kita adalah berkat yang datangnya di atas dari Tuhan. Bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari kita. Tuhan memberikan dirinya di salib karena dia taat kepada Bapaknya, sehingga dia layak mendapatkan ahli waris. Saya mau ambil contoh seperti ini. Kalau kita mempunyai perusahaan, kita mempunyai perusahaan yang sangat besar, pasti perusahaan itu harus turun ke siapa? Ke anak. Tidak mungkin ke lain, kecuali dia tidak punya anak. Pasti perusahaan itu akan turun ke anaknya. Perusahaan tersebut akan turun ke anaknya. Otomatis anak tersebut harus menuruti perintah, peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Walaupun dia mempunyai perusahaan, tidak mungkin dia melakukan perusahaan itu secara semena-mena. Betul ya? Karena kalau dia lakukan secara memang sesuai dengan kehendaknya, saya percaya perusahaan itu akan hancur. Perusahaan itu akan kolap. Walaupun seorang pemimpin ini mempunyai anak 3, salah satunya memang tidak bisa diajarkan, saya yakin perusahaan ahli waris itu tidak akan turun ke salah satu anak tersebut. Bagaimana supaya perusahaan itu bisa turun ke masing-masing mereka, ke anak tersebut? Pasti mereka mentaati apa yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Mungkin yang pertama soal waktu. Oke? Yang kedua adalah soal perintah. Yang ketiga, bagaimana mereka bisa merangkul orang-orang yang menjadi karyawannya. Betul ya? Yang keempat, bagaimana mereka bisa mengelola perusahaan? Bagaimana bisa mengelola keuangan? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita ahli warisnya, kita harus bisa memperhatikan yang pertama, bagaimana kita bisa mengelola waktu. Dan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengelola jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalau dari salah satunya ini gagal, kita tidak layak bisa menerima ahli waris Tuhan. Seringkali kita mengatakan mungkin kita gagal saat ini. Gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam apapun. Mungkin kita gagal dalam apapun itu.
Tapi berjuanglah, jangan sampai kita gagal untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, kita tidak akan pernah mempunyai target. Karena Tuhan mati di atas kayu salib, kita menjadi memiliki target. Dan yang harus kita ingat, terakhir yang ingin saya sampaikan, kita buka di dalam Mazmur 73 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Perhatikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis. Coba tanyakan dalam diri kita, daging kita sudah habis belum? Hah? Hati kita sudah habis belum? Kalau sudah bicara tentang kedagingan, seringkali mereka tidak paham. Kalau bicara tentang perasaan, seringkali mereka tidak paham. Dia adalah Allah yang setia. Ingat, kalau target kita Tuhan, berarti kesukaan kita adalah Tuhan. Kalau target kita Tuhan, berarti kesukaan kita adalah jiwa-jiwa. Kalau target kita Tuhan, berarti kesukaan kita adalah penyembahan. Kalau target kita Tuhan, kesukaan kita adalah bagaimana kita masuk surga. Itu aja bisa saya sampaikan. Saya udah nanti berdiri.